Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal uji kompetensi perawat bagian pertama. Eh, Pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman sekalian untuk mensubscribe channel kita Ners, like, kemudian share agar channel ini lebih luas, cepat berkembang dan lebih bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal uji kompetensi nurse dan D3 perawat. Soal pertama, Nyonya C usia 34 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam, menggigil, kepala, pusing, dan mual yang sudah dirasakan selama 1 minggu ini. Nyonya C terlihat pucat dan lemas, suhu badan 38,5 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mm hidrogenum, respirasinya 24 kali per menit, nadi 78 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang paling utama pada kasus di atas? A. Intoleransi aktivitas, B. Hipertermi, C. Anoreksia, D. Gangguan pemenuhan nutrisi. Nah, di sini kita harus mencari kata kunci. Kata kunci di sini dari pengkajian, dari keluhan dia masuk, kita lihat ada keluhan demam, menggigil, kepala pusing, dan mual yang sudah dirasakan selama 1 minggu. Berarti demamnya, menggigilnya, kepala pusingnya, mualnya sudah dirasakan sejak selama seminggu. Kemudian hasil pengkajian objektifnya itu klien tampak pucat dan lemas, kemudian suhu badannya 38,5. Nah, ini sudah hipertermi. Berarti ada mengarah ke kasusnya, diagnosanya adalah masalah keperawatannya adalah hipertermi, suhu tubuh meningkat. Kita lihat lagi apakah ada masalah keperawatan yang lain. Kemudian di sini ada mual di sini ada pusing, mungkin bisa nyeri, tapi datanya belum mendukung. Kemudian ada mual ini mengaruh kepada bisa ke cairan, bisa ke nutrisi, tapi tidak spesifik di soal disebutkan, datanya tidak cukup. Jadi di sini yang lebih dominan itu adalah suhu tubuhnya. Suhu tubuh itu 38 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah B, hipertermi. Jadi kalau menjawab soal kasus seperti ini, kita harus cari kata kunci dan data terbanyak pada kasus ini mengarah kemana. Data terbanyak dan lebih lebih utama keluhannya. Jadi itu yang lebih dominan gejalanya, itu yang menjadi masalah keperawatannya, bisa diangkat menjadi masalah keperawatan. Jadi ada kata-kata kunci yang harus kita cari dalam kasus itu yang mengarah pada jawaban. Kemudian selanjutnya, Tuan B usia 38 tahun, dirawat di ICU dengan diagnosa meningitis. Sudah dirawat selama 1 minggu dengan GCS 5. Tanda-tanda vital stabil dalam batas normal. Pagi ini akan dilakukan perawatan personal higien, memandikan klien. Sebelum melakukan tindakan perawatan, melakukan komunikasi terlebih dahulu. Apakah faktor penting yang harus dilakukan perawat dalam etika pelaksanaan asuhan keperawatan? A. Salam pembuka dan menjelaskan tindakan yang dilakukan. B. Melakukan tindakan sesuai dengan SOP. C. Inform consent yang disetujui oleh keluarga klien. D. Memasang sampiran. Nah, di sini kan GCS-nya 5. Kita lihat dulu GCS-nya 5. Nah, kalau GCS-nya 5 berarti kondisinya, kesadarannya kan tidak normal gitu. Nah, bisa dibatas seperti somnolen. Nah, GCS-nya. Kemudian di sini dilihat lagi kondisi pasiennya, tanda-tanda vitalnya stabil dalam batas normal, berarti tidak ada masalah. Kemudian di sini sebelum melakukan tindakan, perawat melakukan komunikasi terlebih dahulu. Faktor penting yang harus dilakukan oleh perawat dalam etika pelaksanaan asuhan keperawatan, berarti dia harus walaupun pasiennya dalam keadaan kondisi sadar atau tidak sadar,
dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan itu harus kita mengawalinya dengan salam pembuka dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, karena itu adalah standar yang etika yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Setelah salam pembukanya menjelaskan tindakan, baru dia mempersiapkan alatnya, kemudian sampiran, kemudian menjaga privasi klien dan sebagainya. Jadi yang pada kasus ini yang paling penting pada kasus ini yang diperhatikan adalah dia tidak sadar. Berarti dia tidak sadar, kita harus mau tidak mau, karena pasien tidak sadar, itu etikanya adalah tetap dilakukan salam pembuka dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Jadi kita harus paham dulu etika, faktor-faktor yang harus dilakukan perawat itu dalam etika pelaksanaan asuhan keperawatan. Jangan sampai masalah etika ini bisa merugikan perawat atau merugikan pasien. Nah, seperti salah pembuka, jadi ada sentuhan yang kita berikan pada pasien saat melakukan pemberian asuhan keperawatan. Itu yang pertama. Di sini kan kalau melakukan tindakan sesuai SOP, ya jelas lah kalau kita misalnya sudah melakukan asuhan keperawatan itu pasti sesuai SOP gitu. Jadi tapi di sini yang paling penting itu adalah salah pembuka. Itu ada etika yang harus dilakukan agar pasien itu lebih tersentuh, kemudian ada semangat untuk ada suasana positif yang kita berikan pada pasien gitu. Kemudian jadi bisa mempercepat kesembuhannya. Kemudian selanjutnya, seorang laki-laki umur 30 tahun datang ke UGD. Klien mengatakan sudah 5 jam sulit BAK. Keluhan dirasakan secara tiba-tiba, tidak ada riwayat sebelumnya. Tanda vital dalam batas normal, nyeri pada daerah suprapubik, ekspresi wajah tampak kesakitan. Apakah pemeriksa penunjang utama yang harus dikolaborasikan kasus di atas? A. Spesimen darah, spesimen urin, C. USG abdomen, D. Foto ronsen. Nah, di sini kita harus lihat dulu kata kunci. Jadi setiap soal yang berbasis kasus itu kita harus melihat kata kuncinya. Kata kunci di sini, klien mengatakan sudah 5 jam sulit BAK. Kemudian keluhannya dirasakan secara tiba-tiba, tidak ada riwayat sebelumnya. Nah, TTP-nya normal, ada nyeri pada daerah suprapubik. Nah, kata kuncinya adalah 5 jam sulit BAK. Jadi yang dikolaborasi untuk melihat penyebabnya apa sih gitu. Jadi kalau dari spesimen, dari opsinya spesimen darah, urin ini belum kita lakukan. Kita harus dilihat dari USG atau foto ronsen. Kalau foto ronsen itu biasanya dilakukan untuk fraktur atau daerah yang ada masalah daerah dada, daerah kepala, atau daerah seluruh tubuh yang berkaitan dengan fraktur. Biasanya kalau foto ronsen ini, atau daerah yang paru-paru gitu. Jadi kalau untuk melihat adanya gangguan pada saluran perkemihan, maka harus dilakukan USG abdomen. USG abdomen di perut itu nggak bisa dilakukan ronsen perut. Jadi kita harus melakukan USG abdomen karena banyak di daerah itu organ-organ yang lembut gitu, organ-organ vital yang jadi jawabannya adalah C, USG abdomen. Kemudian selanjutnya, seorang laki-laki berusia 69 tahun dirawat di rumah sakit karena BPH. Klien mengatakan sering BAK, abdomen tegang, urin terus menetes setelah berkemih, keadaan umum lemah, tekanan darah 110/80 mm hidrogenum, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama yang muncul pada klien? A. Nyeri, B. Gangguan pola eliminasi, C. Perubahan nutrisi, D. Resiko infeksi. Jadi di sini yang kita pahami di sini, mencari masalah keperawatan itu kita harus melihat
kembali lagi kata kunci dari kasus ini, mana data terbanyaknya, mana data yang lebih lebih berat gitu, lebih berat ke masalah keperawatan yang mana gitu. Jadi di sini ada sering BAK, kemudian ada main tegang, kemudian urin terus menetes setelah berkemih. Nah, ini masuk ke pola eliminasi. Nah, gangguan eliminasi kalau nyeri ini di mana? Abdomen tegang. Nah, tidak kuat itu datanya. Kalau perubahan nutrisi di sini di mana gitu. Jadi nggak ada yang kuat gitu. Datanya juga belum ada yang mendukung. Resiko infeksi di sini tidak ada yang data yang mengarah kepada resiko infeksi yang spesifik. Jadi belum ada data yang kuat. Jadi kalau menurut soal ini, data yang lebih dominan adalah mengarah kepada gangguan pola eliminasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B, gangguan pola eliminasi. Kemudian selanjutnya, Tuan H 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual muntah sejak 3 hari yang lalu. Klien mengatakan nyeri ulu hati dan terlihat warna sklera dan kulit berwarna kuning. Dari hasil pemeriksaan fisik ada pembesaran hati dan nyeri tekan pada area hati. Dari data tersebut, pasien didiagnosa hepatitis. Apakah pemeriksaan laboratorium menunjang untuk diagnosa kasus di atas? A. HB, B. SGPT SGOT, C. bilirubin, D. LED, laju endap darah. Nah, di sini jawaban kita harus sesuai dengan yang diminta dengan soal. Klien mengatakan nyeri ulu hati dan terlihat sklera kuning dan kulit berwarna kuning. Otomatis kita menduga ini pasien mengalami gangguan pada hatinya. Kalau gangguan pada hati itu pemeriksaan dan sudah didiagnosa hepatitis, maka laboratorium yang mendukung adalah kalau bilirubin enggak, LED enggak juga, HB apalagi gitu. Jadi lebih ke SGPT, ada enzim hati yang harus diperiksa agar lebih spesifik apakah benar ini sudah mengarah kepada kerusakan pada hati atau seperti apa gitu. Jadi ini jawabannya B. Kalau misalnya ini kan pemeriksaan lab hati itu ada B sama C. Kalau C ini itu empedu. Zat warna pada empedu itu bilirubin. Kalau A sama D ini tidak, abaikan saja, biasanya nggak mengarah spesifik kepada hepatitis, penyakit hati. Tapi kalau B, C ini bisa mengarah, tapi yang lebih spesifik adalah B, karena yang terganggu adalah hatinya, bukan empedu. Kalau empedu bisa kemungkinan itu bilirubinnya yang dicek gitu. Jadi jawaban ini B ya. Kemudian selanjutnya, Nyonya M penderita DM tipe 2, usia 42 tahun dengan luka gangren pada bagian ekstremitas kanan bawah, daerah dorsal pedis. Sudah 4 hari dirawat di ruang penyakit dalam dan akan dilakukan tindakan perawatan luka. Tanda-tanda vital dalam batas normal pada perawatan luka. Setelah dilakukan pelepasan balutan luka atau perban, apakah tindakan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan SOP? A. Melepas plester. B. Memasang handscoon. C. Membuang jaringan nekrosis. D. Membersihkan luka. Nah, di sini kita harus, setelah kita membuka perban, pelepasan balutan ini jadi kita harus melihat dulu di sini, harus paham betul SOP-nya. SOP-nya dalam pelepasan balutan luka itu apa gitu. Jadi perawatan luka itu pertama kita harus melepas balutan dulu. Setelah melepas balutan itu kita harus memakai handscoon. Nah, setelah memakai handscoon baru kita membersihkan luka dengan NaCl atau cairan garam gitu kan.
Nah, kemudian setelah itu baru kita membuang jaringan nekrosis. Dari nekrosis ini baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kalau di sini setelah pelepasan balutan luka itu kita harus memakai handscoon agar kita kita bisa menjaga terhindar dari resiko tinggi infeksi dari luka gangren tadi. Yang pasien tadi itu tidak lebih memburuk karena mungkin di tangan kita ada bakteri atau tidak bersih gitu. Jadi kita harus memakai handscoon kalau sesuai SOP di sini, sesuai dengan opsinya. Jadi melihat menjawab soal seperti ini kita harus melihat optionnya itu mana yang lebih dulu, kita bandingkan antar optionnya terlebih dahulu, kemudian baru kita lihat lagi kembali soalnya sudah sebatas mana langkah yang dilakukan dan langkah selanjutnya apa sesuai dengan SOP, sesuai dengan optionnya juga gitu. Jadi jawabannya ini adalah B, memakai handscoon. Kemudian selanjutnya, seorang wanita umur 32 tahun dirawat di rumah sakit. Klien mengeluh nyeri pada daerah vesika urinaria, nyeri saat buang air kecil, BAK tidak lancar, merasa tidak puas setelah BAK, ekspresi tampak meringis, kesakitan. Hasil USG abdomen dinyatakan terdapat batu di daerah vesika urinaria. Apakah diagnosa keperawatan yang paling tepat kasus di atas? A. Nyeri akut berhubungan dengan obstruksi batu ginjal. B. Infeksi berhubungan dengan penurunan daya tahan tubuh. C. Obstruksi berhubungan dengan diet yang tidak efektif. D. Gangguan eliminasi urun berhubungan dengan kegagalan ginjal kronis. Di sini kita harus melihat data yang ada pada kasus. Data yang ada mengeluh nyeri pada daerah vesika urinaria, nyeri saat buang air kecil, BAK tidak lancar, merasa tidak puas setelah BAK, ekspresi tampak meringis, kesakitan. Hasil USG dinyatakan ada batu di daerah vesika urinaria. Nah, di sini data-data yang lebih mayoritas, data mayornya itu adalah nyeri. Kalau misalnya infeksi berhubungan dengan penurunan daya tahan tubuh, infeksinya mana data infeksinya tidak terlalu mendukung gitu. Kemudian obstruksi berhubungan dengan diet yang tidak efektif. Diet obstruksinya di sini oke lah, ada batu di daerah vesika urinaria, tapi di sini data yang lebih mengarahnya tidak lebih lebih terasa itu pada ke nyerinya gitu. Kemudian gangguan eliminasi urin dan berhubungan kegagalan ginjal kronis. Nah, padahal kita coba gangguan eliminasi urin. Kita lihat sini ada kegagalan ginjal kronis. Padahal di sini USG abdomennya itu batu ginjal pada vesika urinaria, belum sampai ke ginjal. Jadi masalah yang D ini tidak bisa diangkat, yang C tidak bisa diangkat, B juga tidak. Jadi lebih mayor ke nyeri akut berhubungan dengan obstruksi batu ginjal. Jadi kita harus memahami dulu data mayornya lebih banyak kemana gitu. Data saat dia masuk dan data saat pengkajian. Ini jawabannya A. Kemudian selanjutnya, seorang laki-laki usia 55 tahun datang ke IGD karena keluhan badan lemas sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian terdapat penurunan berat badan, nafsu makan meningkat, sering merasa haus dan sering kencing pada malam hari. Suhu badan 38 derajat Celcius, nadi 60 kali per menit, mukosa mulut kering, turgor kulit kembali dalam waktu 5 detik, wajah meringis, gula darah sesaat, gula darah sewaktu 180 mg per desiliter. Apakah masalah keperawatan yang utama pada klien tersebut? A. Nyeri akut. B. Intoleransi aktivitas. C. Kerusakan integritas kulit. D. Gangguan istirahat dan tidur. Nah, di sini kita harus memahami lagi, kita harus mencari terus kata kunci pada setiap soal-soal kasus seperti ini. Di sini kata kuncinya adalah badan lemas sejak 2 hari yang lalu. Klien mengeluh badan lemas sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, penurunan berat badan, nafsu makan meningkat, nafsu makannya nggak masalah, tapi berat badannya menurun, kemudian sering merasa haus dan sering kencing. Nah, di sini pada malam hari, kemudian suhunya 38. Nah, di sini oke lah kita ngangkat hipertermi, tapi di kasus tidak ada hipertermi, karena hipertermi itu berkaitan dengan infeksi. Ya, nah di sini tidak ada
hipertermi di ini. Jadi tidak bisa, walaupun kita apanya di kasus ada suhunya meningkat tapi di optionnya tidak ada, jadi tidak bisa kita mengangkat infeksi hipertermi suhu tubuh. Jadi kita harus mencari kata kunci lain, yaitu kata badan lemas sejak 2 hari yang lalu. Coba kalau nyeri, tidak ada nyeri di sini, tidak ada gitu nyeri, mengarah nyeri nggak ada. Wajah meringis kembali dalam 5 detik. Kemudian kerusakan integritas kulit bisa ini kembali dalam 5 detik ini. Kemudian data mendukung lainnya nggak ada. Kemudian kalau gangguan istirahat di sini tidak dijelaskan pola tidurnya seperti apa, kemudian berapa lama dia tidur, sehari semalam gitu, nggak ada. Kemudian kalau nyeri akut di sini harus ada PQRST-nya. Kemudian di sini yang lebih dominan adalah toleransi aktivitas, intoleransi, karena dia badannya sudah 2 hari lemas, ada penurunan berat badan padahal makanannya meningkat, maka otomatis adalah intoleransi aktivitas. Menjaga aktivitasnya agar tidak banyak aktivitas sehingga energinya tidak terbuang percuma, bisa meningkatkan berat badannya, kemudian memperbaiki mukosa mulutnya, toleransi aktivitas tadi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, intoleransi aktivitas. Kemudian selanjutnya, seorang wanita usia 40 tahun dibawa ke IGD karena nyeri pada dada selama 10 menit setelah melakukan olahraga voli. Oleh dokter, klien disarankan untuk istirahat, tekanan darah 140/80 mm hidrogenom, nadi 96 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 28 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat untuk pasien tersebut? A. Memasang EKG. B. Memberikan oksigen. C. Kolaborasi pemberian analgetik, menganjurkan untuk napas dalam. Kalau di sini kita lihat klien datang ke IGD nyeri dada selama 10 menit setelah melakukan olahraga voli. Nah, berarti dia ini ada mengarah ke jantung. Karena nyeri dada nyeri saat setelah melakukan olahraga voli itu ada peningkatan curah jantungnya. Nah, jadi mengarah ke jantungnya. Jadi untuk memastikan bahwa itu benar ada gangguan pada jantungnya, maka dilakukanlah pemasangan EKG. Nah, kalau di sini kalau memberikan oksigen dia bukan sesak, dia nggak sesak, walaupun 28 kali per menit tapi dia tidak sesak, nggak masalah gitu. Kolaborasi pemberian analgetik ini juga kita belum bisa langsung memberikan analgetik kalau nggak tahu diagnosanya gitu, masalahnya intinya itu apa gitu. Kemudian menganjurkan untuk napas dalam tidak hanya menghilangkan nyerinya tapi tidak mengarahkan pada masalah intinya. Masalah intinya itu adalah masalah mengarah kemana gitu. Jadi misalnya ini kan pasiennya nyeri dada selama 10 menit setelah melakukan olahraga voli dan disarankan untuk istirahat, tekanan darahnya juga meningkat 140/80. Jadi ada kemungkinan ini mengarah gangguan pada jantungnya. Nah, untuk mengetahui kepastiannya maka dilakukanlah pemeriksaan penunjang lainnya adalah memasang EKG untuk melihat kelistrikan jantung, gelombang jantungnya. Nah, jawaban yang tepat adalah A, memasang EKG. Jadi di sini kita harus bisa memahami arah dari soal ini kemana gitu. Jadi data mayornya kemana agar dapat memilih atau mengarahkan jawaban kita ke jawaban yang tepat gitu.
Kemudian selanjutnya yang terakhir, seorang perempuan berumur 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas sejak tadi malam. Tekanan darah 130/80 mm hidrogenum, nadi 110 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Terdapat suara wheezing. Gejala ini muncul karena udara yang sangat dingin. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas, B. Defisit volume cairan, gangguan pola napas, D. Jalan napas tidak efektif. Jadi di sini kita lihat dulu keluhannya apa, sesak napas sejak tadi malam, ada nggak tanda-tanda pintalnya normal, tanda-tanda pintal pernapasannya meningkat, tekanan darah sistolnya meningkat, kemudian terdapat suara wheezing berarti sekret, ada sekret. Gejala ini muncul karena udara yang dingin. Udara dingin berarti di sini lebih ke pernapasan di sini ada C dan D, gangguan pola napas dan jalan napas yang tidak efektif. Nah, di sini coba kita pola napas. Pola napasnya di sini kalian sesak, kemudian napasnya 28 cepat berarti ya. Kemudian wheezing ini untuk terdapat suara wheezing. Nah, wheezing ini biasa ada sekret juga karena udara dingin. Nah, kalau jalan napas tidak efektif berarti dia tidak dipengaruhi oleh udara yang sangat dingin. Udara biasa saja bisa mempengaruhi jalan napas. Jadi jawaban yang tepat adalah C, gangguan pola napas. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan soal hukum kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe channel kita Next ini, like and share. Semoga dapat bermanfaat apa yang kita sampaikan pada konten kali ini. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya yang lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.